Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita dipertemukan kembali selama 3 bulan. Gak bertemu kumpul ditemu kangen ini nih. Halal bihalal sampai sekarang juga harus masih tetap sampai deh. Istilahnya nggak ada habisnya. Dan alhamdulillah dalam badan sehat walafiat, walaupun tadi ada beberapa sahabat kita yang alhamdulillah mendahului kita, dan semoga Allah mengampuni beliau-beliau, diterima amal ibadahnya, diakumadakan Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang yang kita masih ada, semoga diparingi tetap iman Islam, diparingi jembar ati rizki lan pikirane, diparingi sehat walafiat lan lunas utang. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dengan wasilah beliau alhamdulillah kita dipertemukan di sini dengan dalam satu satuan, yaitu netepi agama Islam, netepi iman Islam yang alhamdulillah sampai sekarang semoga masih terjaga. Nah, sekarang kan momen menjelang udhiyah, jadi raya korban. Nah, kita sebentar akan membahas tentang masalah udhiyah atau korban. Nah, di sini disebutkan masyru'iyatul udhiyah, tentang disyariatkannya korban. Nah, korban itu apa sih? Makna atau ta'rifnya, pengertiannya, definisinya adalah hiya ma yudabbu minan na'am taqarruban ila ta'ala min yaumin nahr ila akhir ayamit tasyrik. Jadi yang disebut dengan udhiyah atau dalam bahasa umumnya kita adalah korban, adalah ma yudzabbahu, yaitu hewan yang disembelih, minan na'am, dari binatang ternak. Jadi tidak semua binatang itu boleh dikorbankan. Ya, apalagi binatang pelem ya. Enggak boleh itu. Oh, bintang ya. Iya. Itu tidak semua binatang itu boleh dikorbankan, ada jenis tertentu ya. Hewan ternak juga nanti tidak semua bisa dikorbankan. Misalnya kita si korban ayam bela bisa gitu ya. Tidak bisa. Apalagi ayamnya kambingnya, ayamnya dari Kuningan, alot buat sembelih. Nah gitu ya. Yang tujuan adalah taqarruban ilallah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min yaumin nahr, permulaan korban itu kapan? Yaitu dimulai dari hari nahr. Hari nahr itu berarti hari lebaran kurban. Hari nahr atau kurban. Nah, tentang waktunya nanti disebutkan min yaumin nahr adalah jadi permulaan waktu korban. Nah, kapan masuk waktunya? Ya dukul waktu tadhiyah. Jadi masuknya waktu korban adalah ba'da tulu'i syamsi yauman nahr. Jadi setelah munculnya matahari di hari lebaran itu, di hari Idul Adha, tanggal berapa? 10 Dzul Hijjah, itu sudah bisa mulai walaupun belum sholat Id. Tapi yang disunahkan adalah ba'da sholat Id ya. Sampai kapan? Wa madu zamanun ya. Waktunya sampai pada yasa'u raq'ataini wa khutbataini. Jadi terus itu masih waktu utama sampai pada waktu yang membuat antara 2 rakaat sholat Idul Adha dan 2 khutbah ya. Itu masih berlewat ya. Jadi mulai munculnya matahari di Yaumun Nahr, yaitu di tanggal 10 Hijjah, terus ya lewat sampai pada sholat 2 rakaat Idul Adha plus 2 khutbah. Yantahi, akhirnya adalah yaitu selesainya pada atau waktunya akhir adalah yaitu ghurubi syamsi akhiri ayyamit tasyrik, yaitu terbenamnya matahari di akhir di akhir hari tasyrik. Berarti tanggal 11, 13, 14 hari tasyrik maghrib itu sudah
tidak bisa berkorban lagi. Itu waktunya. Nah, jadi intinya adalah tadi disebutkan bahwa kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih, yang tujuan adalah yaitu taqarruban ilallah ta'ala. Nah, tentang dalil ya disebutkan masyru'iyatul udhiyah. Dalil ada beberapa dalil tapi kita kutip beberapa saja. Dalil tentang disyariatkannya kurban. Pertama, jelas mungkin kita semua hafal dalam surat Al-Kautsar, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat terpendek. Ya, surat terpendek. Inna a'tayna, sesungguhnya ingsun Allah. Sesungguhnya saya, kata Allah. Ini biasanya kalau kalimat inna itu bermakna memastikan, ditakkid. Ya. Artinya gusolkup diguyonan nih, memastikan inna sesungguhnya saya a'tayna memberikan kepada Muhammad dan juga umatnya, yang umatnya Kanjeng Nabi, wa ummati al-kautsar, yaitu telaga Kautsar. Nah, telaga Kautsar itu adanya nanti di akhirat, ya. Ya, ada di akhirat. Ada yang mengatakan itu adalah di luar surga, sebelum itu masuk. Ada yang mengatakan di dalam al-haud itu nanti. Jadi wong Islam itu pada nginum telaga kungko. Lah barang siapa yang minum dari telaga Kautsar itu, maka mereka atau dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Wa awwaluman, dia, dan permulaan orang yang minum dari itu adalah Kanjeng Muhammad. Jadi si nyiduk cibuke. Kemudian kan diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Khulafaur Rasyidin yang lainnya itu, yang empat itu. Itu riwayat menyatakan demikian. Ya. Nah, dan barang siapa yang minum telaga Kautsar itu, maka tidak akan haus selamanya. Terus fasol li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Ini ayatnya, wanhar dan berkorbanlah. Maka istilah korban itu ada yang mengatakan nahr, ada yang mengatakan kurban, ada yang mengatakan udhiyah. Itu sama sebenarnya, ya, sama sebenarnya. Lanjut lagi. Nah, kemudian hadisnya kita loncat. Ini ada beberapa hadis, kita pilih saja salah satu di antaranya. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah SAW qala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabbaillahu ta'ala min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak manusia, anak Adam atau umat manusia, umat Islam dalam konteks ini, ya tidak semuanya anak Adam atau manusia itu masuk dalam hadis ini. Jadi di sini adalah khusus umat Islam. Kalau dalam bahasa ilmu balaghah namanya min itlaqil qul udah bil juz. Yang dikendaki adalah apa yang diucapkan adalah seluruh manusia, tapi yang kedua adalah khusus, yaitu umat Islam. Jadi tidak sekali-kali umat Islam dalam konteks ini itu tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah. Ahabballah, tidak ada amal yang dicintai oleh Allah di hari nahar, di hari kurban, kecuali min ihraqid dam, yaitu mengalirkan darah. Dalam konteksnya adalah berkorban. Nah itu. Nah, ini ada yang memahami sampai pada sedikit berlebihan. Ya, ini dalam beberapa kitab itu diterangkan, tidak ada amal yang dianggap paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya kurban kecuali ihraqid dam, jadi mengalirkan darah. Sampai ada riwayat mengatakan ada seorang ulama yang tidak sempat atau tidak mampu berkorban binatang sampai beliau mengalirkan darah sendiri. Nah, jadi ngucurakan seperti mengalirkan darah. Tapi ini berlebihan. Ya, kenapa? Karena la tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sampai kalian menjatuhkan diri kalian pada kerusakan. Kok keseset? Oh iya, ngalirakan. Siapa jare lah. Betul. Nah, itu korban dewek berarti. Sebenarnya aja korban perasaan, itu repot. Nah, itu korban dewek. Nah, itu dalilnya tentang korban. Nah, wah, apa namanya bunuh diri, dosa gede itu. Nah, kemudian disebutkan tentang hukumnya berkorban. Ya, sunnatu ainin muakkadatun.
lil muslimi ar-rasyid al-qadir. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Jadi mendekati wajib. Bagi siapa? Bagi orang Islam yang rosid, yang apa rosid itu? Mungkin semacam mumayyiz yang wis denger lah bocah sing masuk wis sedenger. Kemudian al-qadir yang memiliki kemampuan untuk berkorban. Nah, disebutkan dalam kitab Busrul Karim ada keterangan apa yang dimaksud al-qadir itu, yaitu alladzi malaka zaidan amma yahtaju yaumal aidi wallati. Ya. Jadi orang yang memiliki kelebihan uang, kelebihan finansial terkait dengan kebutuhan pokok sudah terpenuhi semua di hari kurban sampai malamnya, dan dia punya kelebihan finansial ini. Lah ini hukumnya sunnah muakkad. Kita penghasilannya itu cukuplah 1 bulan itu atau per hari itu cukup ya untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian ada sisa lebih zaid ya finansial, maka sudah disunnah muakkad untuk korban. Nah, kemudian juga hukumnya sunnah kifayah. Nah, bagi siapa sunnah kifayah itu? Yaitu liman bagi orang yang li ahli baiti, bagi ahli bait keluarga. Jadi kalau dalam satu keluarga sudah dikorban, maka semuanya mendapatkan kesunahan, namanya sunnah kifayah. Nah, yang tidak sifatnya personal tapi umum. Jadi kalau satu ahli bait ini, satu rumah ini sudah berkorban, itu sudah mewakili yang keluarga korban itu, keluarga yang berkorban itu sudah dapat kesunahan. Nah, wahya wajibatun, korban juga menjadi wajib. Jadi korban itu wajib hukumnya. Bagi siapa? Fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku wajib korban. Maka tiap tahun korban. Kanjeng Nabi khusus. Tapi kita tidak diwajibkan. Bagi kita, ya. Karena ada khosois. Khosois itu berarti ada hal-hal yang sifatnya khusus yang hanya untuk Nabi dan tidak untuk umatnya. Di antara khosois itu adalah itu Nabi wajib korban, umatnya tidak. Nah itu. Nah ini ada keterangan hadis terkait dengan itu. Ya Rasulullah SAW bersabda, salatun hunna alayya faroin. Ana telung perkara. Sing telung perkara niki untuk saya katakan Nabi hukumnya wajib, tapi tidak untuk umatnya. Walakum tatawu, dan bagi kalian umatku sunnah. Bagi Kanjeng Nabi wajib, tapi umatnya sunnah. Pertama adalah an-nahar, korban. Wajib bagi Nabi korban tiap tahun berarti, ya. Tapi umatnya beli, nggak wajib, hanya sunnah. Kedua witir. Kanjeng Nabi itu mewajibkan dirinya witir, ya, witir. Wajib dalam konteks ini berarti kalau Nabi meninggalkan dosa, tidak, ya. Oh, jadi dosa kan Nabi. Nah, tidak demikian. Jadi mewajibkan beliau dirinya untuk witir. Yang ketiga adalah rakaat duha, sholat 2 rakaat duha. Nah, dari konteks hadis ini, kesimpulan hadis ini, jadi ada beberapa hal yang kait dengan ibadah yang menjadi sesuatu yang dianggap wajib bagi diri Nabi, tapi yang lainnya tidak. Nah, dari hadis ini ada beberapa amal, ada beberapa keterangan ulama. Kalau seseorang sudah mengatakan bahwa dia itu wajib, tapi wajib bukan dalam konteks ada akibat hukum. Misalnya, saya sudah terbiasa duha, saya sudah terbiasa tahajud, bakal beli tahajud kayak nasi hilang, bakal beli puasa Senin Kemis kayak nasi hilang, ya bakal Senin beli nyeneni, bakal Kemis beli ngemis kah? Kayaknya ku kayak nasi hilang misalnya. Puasa Senin Kemis. Nah, bagi orang yang sudah menekankan dirinya bahwa sunnah itu seakan sebuah keharusan, itu boleh dikodok. Boleh dikodok. Gitu ya. Tapi sifatnya bukan wajib yang terdapat konsekuensi hukum. Kalau ditinggal jadi dosa. Misal. Ana wong wis menetapkan dirinya kan sudah terbiasa sunnah qobliyah ba'diyah misalnya. Umpama qobliyah ba'diyah. Ini sudah seakan menjadi wajib bagi dirinya. Kemudian ya, kok dilala misalnya. Biasa qobliyah asar keburu-buru jamaah. Biasa qobliyah asar kelalen misalnya. Nah, dikodok di pada asar walaupun waktu dilarang itu boleh, walaupun itu waktu haram. Kenapa? Kan ada sabab yang sabik, mutaqaddim namanya, ada sabab yang mendahulunya itu boleh.
bagi orang yang sudah mewajibkan dirinya menekan diri untuk bahwa sunnah ini seakan-akan wajib, itu boleh qadha. Tahajud misalnya, ya, itu boleh qadha bagi yang sudah terbiasa. Bagi yang tidak ada keharusan, bahkan tidak boleh. Nah, kembali lanjut lagi. Nah, surutul udhiyah, tentang syarat-syarat berkorban. Pertama, antakuna minal an'am fakotok, ya. Jadi binatang yang dikorbankan harus dari jenis binatang ternak. Enggak bisa, bukan ternak. Mesti saya korban macan belah, macan itu tua, sembelih beda. Oh enggak. Kita dua kucing, korban kucing bukan binatang ternak. Ya. Dan nanti ya, dua apa? Wirok misalnya dia. Ya. Wirok mama dia. Nah, ini enggak bisa, harus an'am dari binatang ternak. Tapi dia semua an'am juga bisa dikorbankan. Pertama adalah ibil. Ibil apa ya? Onta. Ya, onta. Yaitu oncom tahu. Tuh, bukan. Dia onta itu binatang, ya tahu sendirilah bentuknya kayak apa ya, onta. Yang kedua adalah yaitu al-bakor, sapi. Ya, sapi dan sejenisnya termasuk kerbau nanti. Nah, kemudian ada al-ghanam. Apa itu? Domba. Domba ya. Atau sejenisnya, kambing juga bisa, ya, dan sejenisnya. Nah, jadi ayam nanti nggak bisa, walaupun binatang ternak. Apa mending manuk, uyu, konon nggak, beli bisa. Misalnya korbannya paling puyuh 100 beli bisa, ya. Entok misalnya beli bisa, walaupun ada gede. Soang misalnya beli bisa, ya. Kudu, sapi dan sejenisnya, onta dan kambing atau domba. Yang kedua adalah syaratnya antakuna salimatan min kulli aibin yang kusulham, yaitu binatang korbannya ternakan harus selamat dari cacat yang mengurangi mutu nilai bobot daging. Termasuk nanti dalam konteksnya adalah yaitu terkait dengan syarat-syarat kesehatan. Ya. Jadi nggak bisa misalnya binatang yang korban itu mengandung virus tertentu misalnya, ya nggak bisa karena mengurangi kualitas, bukan sekedar bobot nanti. Nah, selamat dari aib. Terus wa antakuna wa alla takuna, yang ketiga adalah wa alla takuna syadidatal araj, yaitu binatang yang dikorbankan tidak boleh sangat apa ya, pincang, dingklang apa. Nah itu ya. Loh kenapa dingklang itu kok cacat tapi pincang itu? Kenapa dingklang itu kok beli bisa dikorbankan? Karena ini bisa mengurangi mutu daging. Ya. Jadi kabeh wis pada war kici masih mlaku luru panganan karena dingklang. Bisa. Atau iya, dingklang itu sampai pada lamun dikejar serigala atau macan itu bisa ketangkep. Itu dingklangnya yang tidak boleh. Kedua adalah syadidatal ajfa, banget kuruse. Nah, dalam tuku, jadi ada luru murah itu wedusku. Cukup lagi murah. Kurus beli bisa dikorbankan. Sing dipangan apa ya langkah dagingnya. Nah, tujuannya kan untuk dikonsumsi. Ki apa? Sing kurus mengkenen ki. Nah, itu. Kemudian wala majnunah, tidak boleh edan. Jadi anak udah edan kan kayaknya. Stres kayaknya itu. Ya, itu nggak boleh, ya. Pengen mikiri pengen disembelih. Ya, makanya nanti adabnya gini, adabnya. Nyembelih sapi atau aja didelangkan batu, itu bisa stres. Si batu lagi sembelih, itu bisa stres, ngamuk kowe. Jadi ada tempat tersendiri ya, tidak boleh didelengaken. Nah, wala umya'a, kemudian juga tidak boleh buta. Ya, picek itu enggak boleh. Ya. Wala auro, buta total. Ya, buta total atau auro, buta separuh, picek sebelah, itu enggak boleh. Ya, picek tarane. Nah, itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah wa alla takuna maqtu'atal udun wa in qalla. Wedus sing disembelih atau binatang yang disembelih itu tidak boleh maqtu'atal udun. Apa itu ya? Kupingnya tugel, walaupun separuh, siji. Ya. Nah, itu belum atau buntutnya sing tugel. Ana nyembelih eman sembelih habis kupingnya belah atau buntutnya digawe sop ngono enggak? Bisa, haram itu, ya. Jadi maqtu'atal udun. Lah gimana kalau maqtu'atal qoren? Apa itu? Sungue tugel belak apa? Karena sungu beli dipangan. Ya, tidak dikonsumsi. Ya, kalau telinga itu dikonsumsi, lumayanlah kupingnya konon enggak. Nah, rijilannya pribadi ya, iya, sama.
Ya, tidak boleh maknuatan trijilan. Trijilan itu tugel ya, atau torpedo ya. Nah, itu. Jadi ya artinya yang dikonsumsi itu harus tidak boleh terpotong. Kemudian selanjutnya wa alla tadaba jami asnania. Untueku aja sampai protol kabeh. Kalau mesti siji protol di apa? Iki ana wedhus untu ompong kabeh. Nah, ini kayak tua. Biasa ngopi wedhus iki kene. Nah, ini. Nah, ini kalau protol siji apa? Iki protol kabeh untuke Kak. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu berarti dia tidak untuk mengkonsumsi rumput itu kan ada keterbatasan, bisa kurus kowe. Nah, ini ya. Jadi akan mengurangi bobot dan beratnya. Itu jadi hari untuk tugas si jole berapa apa ompong sih isi protol KB konon kak enggak boleh. Nah terakhir adalah wayannya atau saya biha indadapi. Kemudian ketika nyembelih itu harus niat. Nah, bagi yang menyembelih. Nah, sunanul udhiyah. Nah, lanjut saja. Terakhir ada adabul udhiyah aja. Adabul udhiyah. Jadi tata krama nyembelih. Jadi nyembelihin anak tata kramai. Pertama, alla yuzila al-mudahhi syai'an min sya'ri wa adfariha min bidayati sya'ab asri bin dzilhijjah ila an idhar. Lah, orang yang menyembelih itu tidak boleh, anjurnya sunahnya adabnya. Tidak boleh hewan yang disembelih itu bagiannya itu dihilangkan. Ya, mulai kapan? Mulai 10 Dzulhijjah sampai pada hari apa itu? Hari Tasyrik itu. Jadi nggak boleh ada yang sengaja dipotong. Itu wedhusnya kok katanya gimbal mengkono potong dikit lah. Nggak boleh. Walaupun selera yang sengaja dibuang, itu adabnya. Ya, adabnya. Wedhusnya pengen tahalul misalnya itu ya, yang haji. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Ya, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," ketika kalian sudah melihat hilal dzulhijjah, ya, bahkan bidayat asri, jadi mulai 1 Dzulhijjah bukan 10, mulai 1 Dzulhijjah sampai pada hari tasyrik itu binatang yang dikorbankan tidak boleh ada yang rambutnya, kukunya tidak boleh yang terpotong, diusahakan adabnya, karena mengatakan ketika kalian sudah melihat hilal di tanggal 1 Dzulhijjah warad ahadukum ayyudhiya, kemudian kalian akan berkehendak untuk menyembelih binatang kurban, maka falyusib an sya'rihi wa adfarihi, maka tahan jangan sampai ada rambut dan bulu yang terpotong. Oh, nah itu termasuk mungkin tambahan, ya, tambahan. Anak tamu konon bukulah demirang. Iki si wedhus iki kayak salah krungu wong iki. Nggih. Nggih. Akhirnya kepotong. Oh, dilala iku si mitos kayaknya. Tapi ya bisa saja terbukti. Tapi ini yang diajukan adalah yaitu hewannya. Okay. Orangnya ya. Orang makrobannya ya. Ya itu adab mungkin ya, adab sama. Yang kedua adalah wa ayyatawala dabuha binafasi. In ahsana adabah. Jadi lambu bisa sekali napas langsung potong kabeh kono sunai. Jadi ambekan les kono kita nggak pernah nyembelih aja maning wedhus ya. Ayamnya nggak pernah. Jadi apa menusa. Nah, itu. Terus nah ini wa ayyuhul ta'ala ini adab lagi. Wa ayyuhul ta'ala usolli ayyukabiro. Jadi ketika korban harus disunahkan baca takbir, kemudian sholat pada Nabi ketika menyembelih. Jadi gini nanti. Pertama Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, sama. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau alaihi wasallam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi la syarika lahu wa bihi ana minal muslimin. Nah, terus Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni, terus niat. Nah, itu ya, itu cara prakteknya. Jadi bismillah dikit, terus Allahu Akbar 3 kali, walillahil hamd, terus bismillah lagi,
Allahu akbar walillahil hamd, ya, kemudian sholat pada kanjeng Nabi. Terus baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Terus nah ini doa doanya. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini kurban dari berasal dari Engkau ya Allah dan kembali pada Engkau, maka terimalah korban dariku. Kalau untuk diri sendiri, kalau untuk orang lain fataqabbal min fulan bin fulan. Nah, itu bisa. Terus nah baru nawaitu sunatan tuhya biadi syaki lillahi ta'ala. Saya niat korban untuk apa, korban kambing ini karena Allah Ta'ala. Kalau sebut nama orang nggak masalah, misalnya ya kita korban untuk orang lain, saya niat korban untuk si fulan, ya, terhadap kambing ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu adabnya. Dan mungkin banyak keterangan bisa, kalau ada pertanyaan alhamdulillah, kalau nggak ada alhamdulillah, beli ngerepotaken. Nah, oten. Nggih, dalam. Biaya biaya korban, ya. Dari biaya korban ujungnya dari mudoh itu yang berkorban, ya, yang berkorban.